warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Novianti dengan NPM 251001095 dari kelas reguler 1F Teknik Informatika Banjarmasin. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan komponen terpenting dan utama pada sebuah komputer atau PC, yaitu motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama dalam sebuah komputer ataupun laptop yang berfungsi sebagai pusat penghubung antara berbagai komponen penting seperti CPU, RAM, kartu grafis, dan perangkat penyimpanan lainnya. Dan pada motherboard terdapat komponen lainnya, yaitu komponen utama, slot ekspansi, penyimpanan, port header yang ada internal, serta yang terakhir port back panel input-outputnya. Kita masuk ke penjelasan komponen utama, yaitu prosesor. Prosesor adalah suatu komponen pada komputer yang memiliki fungsi sebagai otak dari komputer atau bisa dibilang IC yang mengontrol keseluruhan dari jalannya sistem. Biasanya prosesor terpasang dalam mainboard atau motherboard. Bagian lain yang merupakan komponen utama dari motherboard adalah chipset. Nah, untuk chipset ini ada berbagai versi. Untuk versi lama itu ada dua bagian utama, yaitu North Bridge dan South Bridge. Untuk North Bridge itu bertanggung jawab untuk menghubungkan CPU dengan memori serta perangkat grafis, GPU, dan jalur komunikasi yang lebih cepat. Dan untuk South Bridge itu mengatur komunikasi dengan perangkat lain yang memiliki bandwidth lebih rendah seperti hardware, port USB, audio, dan perangkat lainnya. Untuk chipset keluaran terbaru itu disebut PCH atau kepanjangannya adalah Platform Controller Hub. Itu merupakan keluarga chipset dari Intel yang diperkenalkan pada tahun 2009. PCH sendiri menggantikan chip North Bridge dan South Bridge. Fungsi utama chipset adalah untuk memfasilitasi komunikasi antara CPU dan perangkat keras lainnya. Tanpa chipset, CPU tidak dapat berkomunikasi dengan komponen lainnya dalam sistem. Selain itu, chipset juga mengelola beberapa aspek lainnya dan mempengaruhi kinerja dan keandalan komputer, yaitu kecepatan transfer data, kompatibilitas perangkat kertas, overclocking, pengaturan daya, dan keamanan dan stabilitas. Komponen ketiga yaitu slot RAM atau DIMM. Slot RAM adalah jalur antarmuka fisik pada motherboard yang digunakan untuk menghubungkan modul memori atau RAM dengan sistem. Slot ini memungkinkan RAM untuk berkomunikasi langsung dengan prosesor dan komponen lainnya sehingga data dapat diproses secara cepat. Untuk fungsi slot RAM adalah untuk menyediakan jalur komunikasi antara RAM dan CPU. Kedua, mendukung ekspansi memori dengan memungkinkan penambahan modul RAM. Ketiga, menyediakan daya listrik bagi modul RAM agar dapat beroperasi, dan terakhir, menyediakan koneksi fisik yang stabil dan aman antara motherboard dan memori. VRM atau Voltage Regular Modem atau juga biasa disebut power phase. VRM itu adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengatur dan menjaga tegangan listrik yang keluar dari sumber daya pada konstan tinggi yang diinginkan. Ini digunakan untuk memastikan kestabilan tegangan dan mencegah kerusakan perangkat yang terhubung dari fluktuasi tegangan. Heatsink VRM juga merupakan komponen penting lainnya pada motherboard. Heatsink adalah komponen yang dirancang untuk mengurai panas yang dihasilkan VRM yang bertanggung jawab untuk mengatur dan menyuplai daya ke CPU. Untuk fungsi dari heatsink sendiri adalah disipasi panas, stabilitas dan kinerja, potensi overclocking, dan estetika. Berikutnya, BIOS atau yang sekarang disebut UEFI chip adalah merupakan dua hal yang berbeda. BIOS adalah program kecil yang terletak pada motherboard komputer yang memberikan instruksi kepada sistem untuk memulai sistem operasi dan perangkat lunak lainnya. Untuk UEFI adalah pengganti BIOS dan merupakan firmware yang berfungsi sama dengan BIOS. Namun, UEFI dirancang untuk memberikan fungsionalitas yang lebih besar dan lebih canggih daripada BIOS. UEFI lebih modern dan dapat diatur dengan lebih mudah daripada iOS. Komponen berikutnya ada yang namanya baterai CMOS atau CMOS.
itu adalah baterai yang bertindak sebagai memori penyimpanan informasi konfigurasi CMOS dalam bentuk sinyal listrik. Informasi ini dibuat oleh transistor CMOS dengan mengaktifkan fungsi logika menggunakan listrik. Dalam logam penyimpanan baterai CMOS, komponen utama yang terakhir penting adalah power connector. Konektor power adalah pin yang menyambungkan motherboard dengan power supply di casing sebuah komputer. Pada motherboard tipe AT, casing yang dibutuhkan adalah tipe AT juga. Konektor power tipe AT terdiri dari dua bagian di mana dua kabel dari power supply akan menancap. Pada tipe ATX, kabel power supply menyatu dalam satu header yang utuh sehingga tinggal menancapkannya di motherboard. Kabel ini terdiri dari dua kolom sesuai dengan pin di motherboard yang terdiri atas dua larik pin juga. Ada beberapa motherboard yang menyediakan dua tipe konektor power, yaitu AT dan ATX. Kebanyakan motherboard terbaru sudah bertipe ATX. Dan pada konektor power itu beberapa pinnya, tapi kita akan fokus di 3 pin saja, yaitu 24 pin ATX power connector, 4 atau 5 8 pin IPS CPU power connector. Untuk 24 pin ATX power connector adalah konektor yang berfungsi sebagai penghubung antara power supply unit atau PSU dan motherboard. Kemudian ada 4 pin IPS CPU power connector. 4 pin atau biasa disebut P4 biasanya digunakan pada CPU yang lebih rendah dayanya, seperti CPU entry level dan dapat menyediakan daya sehingga 275 watt. Dan untuk 8 pin adalah alternatif yang lebih modern dan kuat, dapat menyediakan daya hingga 150 watt, yang sangat penting untuk CPU yang lebih berat daya seperti CPU multi-core dan yang merupakan overclocking. Selanjutnya kita akan membahas slot ekspansi. Slot ekspansi adalah slot untuk menambahkan beberapa hal pada motherboard. Pada slot ekspansi ada PCI Express atau Peripheral Component Interconnect Express adalah standar koneksi antar perangkat keras pada motherboard. Slot PCI X16 adalah varian dengan jalur lane terbanyak, yaitu 16 jalur. Kita akan membahas yang X16 slot itu untuk GPU. Nah, untuk slot PCIe X16 itu menawarkan bandwidth yang tinggi dan digunakan terutama untuk kartu grafis seperti GPU. Selanjutnya kita akan beralih ke slot PCI Express X1 slot. Itu adalah slot yang digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal ke komputer seperti kartu grafis, kartu suara, atau kartu jaringan. Slot ini memiliki jalur satu saja, jalur komunikasi yang memungkinkan transfer data yang lebih rendah dibandingkan dengan slot lainnya. Lebih masuk ke penjelasan PCIe slot atau komponen lama. Slot PCIe adalah slot kartu ekspansi yang digunakan oleh komputer. Itu terletak di motherboard yang memungkinkan kartu terhubung langsung ke bus data komputer. Kartu PCIe dapat memberikan fungsi tambahan pada komputer, seperti kartu suara, kartu jaringan, atau kartu video. Fungsi utamanya adalah menghubungkan kartu grafis, ya GPU, ke sistem untuk kebutuhan visualisasi dan pemrosesan grafis. Kita masuk ke komponen umum pada motherboard lainnya, yaitu penyimpanan. Pada penyimpanan terdapat SATA port, M2 slot untuk SATA maupun NVMe, dan U2 port. Ya, ini jarang dan ini biasanya untuk enterprise SSD. Port SATA adalah konektor fisik yang terletak di motherboard dan berfungsi sebagai penghubung antara motherboard dengan perangkat penyimpanan internal. Kabel SATA yang terhubung pada port ini membawa data digital antara drive penyimpanan dan prosesor untuk diproses atau disimpan. SATA dan NVMe itu berbeda. Itu anggapannya seperti sebuah jalan.
Antarmuka dengan SATA itu seperti jalan raya yang Anda. SSD dengan antarmuka SATA itu memiliki kecepatan baca atau tulis sekuensial maksimal sekitar 550 MB per detik. Jadi ini adalah batasan fisik pada SATA itu sendiri. Kelebihan untuk NVMe itu merupakan jalan tol langsung ke pusat komando. NVMe ini berjalan di jalur PCIe, jalur melampaui batasan SATA. Kecepatan baca tulisnya sekuensialnya bisa mencapai 3500 MB untuk NVMe PCIe Gen 3 dan bisa lebih 7000 MB untuk atau lebih ya untuk NVMe PCIe Gen 4. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir dari penyimpanan, yaitu U2 port. Itu jarang karena untuk enterprise SSD. U port atau U2 adalah standar konektor yang digunakan untuk menghubungkan SSD ke komputer. Dikenal juga sebagai SPP 8639. U2 dirancang khusus untuk pasar enterprise dan mendukung berbagai jenis drive termasuk yang menggunakan PCI Express atau NVMe. Kita masuk pada komponen umum keempat pada motherboard, yaitu port dan header internal. Pada port dan header internal itu ada yang namanya front panel header. Front panel header adalah bagian dari konektor di motherboard yang menghubungkan berbagai tombol dan indikator di depan komputer. Konektor ini mencakup power switch, itu mengatur penghidupan dan penghentian komputer. Ada reset switch, itu memulai ulang komputer. Power LED itu menunjukkan status penghidupan komputer. HDD LED untuk menandakan aktivitas hard drive, dan speaker itu mengeluarkan bingkai saat proses booting berlangsung. Konektor ini penting untuk fungsi dasar sistem seperti memulai dan menghentikan komputer. Selanjutnya ada header USB internal. Header USB internal merupakan sekumpulan pin yang tertanam langsung pada motherboard dan digunakan untuk menghubungkan port USB eksternal yang terdapat pada casing komputer. Biasanya, header ini digunakan untuk menyambungkan port USB depan atau perangkat tambahan seperti card reader dan controller RGB. Fungsi utama header USB internal adalah menghubungkan port USB casing ke motherboard. Kedua, memberikan jalur komunikasi antara perangkat eksternal dan sistem komputer. Dan terakhir, menyediakan daya listrik untuk perangkat yang terhubung melalui USB. Header USB memiliki jenis-jenisnya, yang terakhir header USB 2.0 itu merupakan jenis paling umum yang ditemukan pada motherboard berbagai kelas. Biasanya memiliki konfigurasi 9 pin, 1 pin kosong yang mendukung 2 port USB 2.0. Jenis lainnya adalah header USB 3.0, itu USB 3.0 Gen 1. Header ini memiliki ukuran fisik yang lebih besar dan terdiri dari 19 atau 20 pin. Banyak ditemukan pada motherboard keluaran baru, terutama pada komputer dengan casing modern yang menyediakan port USB 3.0 di depan. Jenis lainnya yaitu header USB 3.2, Gen 2, dan USB-C. Pada motherboard kelas atas atau workstation modern tersedia juga header USB 3.2 Gen 2 atau bahkan header khusus untuk USB Type-C. Header ini mendukung kecepatan hingga 10 Gbps dan biasanya digunakan untuk perangkat yang membutuhkan bandwidth besar. Selanjutnya ada audio header atau front panel audio. Itu adalah port yang terletak di depan komputer yang memungkinkan pengguna untuk menghubungkan perangkat audio seperti speaker, headphone, maupun mikrofon. Fungsinya adalah untuk memudahkan akses ke port audio sehingga pengguna dapat berkomunikasi, mendengarkan musik, dan menikmati konten multimedia tanpa harus mencari di belakang komputer. RGB header adalah port konektor di motherboard yang digunakan untuk mengontrol pencahayaan RGB pada komputer ataupun komponen RGB lainnya. Header ini memungkinkan pengguna untuk mengatur efek pencahayaan cedera, merah, hijau, biru, dan kuning RGB pada perangkat keras mereka.
Header RGB biasanya terletak di bagian atas motherboard dan dapat digunakan untuk menghubungkan berbagai komponen RGB seperti fans, lampu, dan kartu grafis. Terdapat dua jenis header RGB, yaitu 12 volt dan 5 volt, yang berbeda dalam cara mereka bekerja dan tidak kompatibel satu sama lain. Header 12 volt biasanya digunakan untuk sistem RGB yang memerlukan sumber daya lebih tinggi, sedangkan header 5 volt lebih umum untuk sistem ARGB yang lebih sederhana. Yang terakhir adalah fan header, adalah konektor fisik pada motherboard komputer yang digunakan untuk menghubungkan dan mengontrol pengaturan pendingin fan. Fan header berfungsi untuk memberikan daya dan sinyal kontrol ke fan, sehingga motherboard dapat mengatur kecepatan fan berdasarkan tingkat panas sistem, sehingga memastikan sistem tetap dingin dan berfungsi dengan baik. Pada fan header ada yang namanya CPU fan header. Itu adalah konektor di motherboard yang digunakan untuk menghubungkan fan pendingin CPU. Konektor ini berfungsi untuk mengatur kecepatan fan pendingin CPU dan memastikan sistem tetap dingin. CPU fan adalah konektor utama yang mengatur fan pendingin CPU utama, dan jika tidak ada fan yang terhubung, sistem tidak akan AIO pump header adalah header motherboard yang digunakan untuk menghubungkan pump dari sistem pendingin AIO atau kepanjangannya all-in-one ke motherboard. Pump ini berfungsi untuk mengalirkan fluida pendingin melalui loop sistem sehingga dapat menyeimbangkan panas dari komponen perangkat keras. Yang terakhir yaitu chassis fan header, adalah bagian dari motherboard yang digunakan untuk mengatur dan mengalirkan listrik untuk fan-fan tambahan di dalam sistem komputer. Header ini biasanya tersedia dalam dua jenis, yaitu 3 pin dan 4 pin, di mana 3 pin hanya mengatur kecepatan fan secara voltage sedangkan 4 pin mendukung full speed modulation atau PWM untuk mengatur kecepatan fan secara lebih presisi berdasarkan data suhu internal seperti suhu CPU dan rata-rata sistem. Header ini penting untuk memastikan airflow yang baik dan menjaga suhu komponen dalam sistem tetap terjaga. Selanjutnya kita masuk ke komponen terakhir pada motherboard, yaitu port back in panel. Itu untuk input output panel. Itu adalah bagian dari motherboard yang memungkinkan penghubungan perangkat eksternal seperti monitor, speaker, keyboard, ataupun mouse. I dan O itu panel yang terletak di sisi belakang motherboard dan berfungsi untuk menghubungkan berbagai perangkat ke komputer. Selanjutnya kita masuk ke USB port. Untuk USB port adalah antarbuka port pada komputer ataupun motherboard yang digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, printer, flash disk, smartphone maupun kamera, sekaligus untuk transfer data dan suplai daya. Dan USB port memiliki jenis-jenisnya, yaitu ada USB 2.0, itu versi lama dengan kecepatan 480 Mbps untuk keyboard, mouse, dan perangkat sederhana. Dan USB 3.0 itu kecepatannya hingga 5 GB, itu ditandai warna biru. USB 3.1 itu peningkatan dari USB 3.0, memiliki dua generasi, yaitu Gen 1 dengan kecepatan 5 GB dan Gen 2 untuk 10 GB. Kemudian ada USB 3.2, itu versi lanjutan dengan kecepatan sehingga 20 GB, Gen 2 dikali 2. Sering digunakan pada perangkat modern dan port tipe C. Dan yang terakhir USB tipe C, itu jenis bentuk konektor versi bentuk ke USB-nya ya, jadi bukan versi kecepatannya. Memiliki desain bolak-balik, jadi bisa reversible dan mendukung transfer data cepat, pengisian daya besar atau power delivery, serta output display tergantung versinya. Berikut HDMI port. Itu adalah port antarbuka pada komputer, laptop, maupun perangkat elektronik lainnya yang digunakan untuk mengirimkan sinyal audio dan video digital secara bersamaan ke perangkat tampilan seperti monitor, TV, ataupun proyektor melalui satu kabel. Fungsi utamanya adalah menampilkan gambar dan suara berkualitas tinggi, mendukung resolusi tinggi HD, Full HD, hingga 4K,
dan mengirim audio dan video tanpa kompresi dalam satu kabel. Kemudian ada yang namanya DisplayPort, itu adalah port antarmuka digital yang digunakan untuk mengirimkan sinyal video dan audio berkualitas tinggi dari komputer atau perangkat grafis ke monitor atau layar tampilan. Fungsi utamanya adalah menampilkan gambar beresolusi tinggi dan refresh rate tinggi, dan mendukung audio dan video digital dalam satu kabel, serta cocok untuk monitor profesional dan gaming. Pada motherboard lama atau versi lama itu ada yang namanya VGA atau DVI. Itu adalah port antarmuka tampilan yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke monitor guna menampilkan gambar. Sebelum teknologi HDMI dan DisplayPort banyak digunakan. Untuk penjelasan singkatnya, VGA itu Video Graphics Array, itu adalah tampilan analog yang menggunakan konektor 15 pin. Kualitas gambarnya terbatas dan mudah terpengaruh gangguan sinyal, umum pada komputer dan monitor lama. Dan untuk DVA itu Digital Visual Interface, itu port tampilan yang mendukung sinyal digital dan atau analog dengan kualitas lebih baik dari VGA. Jenis DVA sendiri itu DVA-D, DVA-A, dan DVA-A, itu digital plus analog. Kemudian ada yang namanya LAN, RJ45 Ethernet Port. Itu adalah port jaringan pada komputer atau motherboard yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan lokal atau LAN atau internet melalui kabel internet. Fungsi utama LAN adalah menghubungkan komputer ke router, switch, atau modem, menyediakan koneksi internet yang stabil dan cepat, serta digunakan untuk berbagi data dalam jaringan. Karakteristiknya adalah menggunakan konektor RJ45, mendukung kecepatan jaringan 10-1000 Mbps atau lebih tergantung spesifikasi motherboard, dan lebih stabil dibanding koneksi nirkabel WiFi. Komponen selanjutnya adalah audio jack, dan audio jack itu memiliki 3 bagian, yaitu line in, line out, dan mic. Audio jack adalah port audio pada komputer atau motherboard yang digunakan untuk input dan output suara. Penjelasan untuk tiap jenisnya adalah line out digunakan untuk mengeluarkan suara ke perangkat audio seperti speaker atau headphone. Dan untuk line in itu digunakan untuk memasukkan audio dari perangkat eksternal seperti memutar musik atau mixer audio. Yang ketiga itu mic atau mikrofon, digunakan untuk menghubungkan mikrofon agar suara dapat direkam atau digunakan untuk komunikasi. Ciri umumnya adalah menggunakan konektor jack 3,5 mm, biasanya dibedakan dengan warna hijau untuk line out, biru untuk line in, dan merah muda untuk mic. Pada port back panel itu ada yang namanya PS2 port keyboard atau mouse. Itu pada generasi lama adalah port antarmuka pada motherboard yang digunakan untuk menghubungkan keyboard dan mouse generasi lama sebelum USB menjadi standar utama. Karakteristiknya adalah menggunakan konektor bulat 6 pin, biasanya dibedakan dengan warna ungu untuk keyboard dan hijau untuk mouse. Yang terakhir ada yang namanya WiFi antenna connector atau biasanya motherboard WiFi on board. Itu adalah konektor khusus pada motherboard yang digunakan untuk menghubungkan antena WiFi eksternal sehingga komputer dapat menangkap dan memancarkan sinyal jaringan nirkabel dengan lebih baik. Fungsi utamanya adalah menghubungkan antena WiFi ke modul WiFi bawaan motherboard, meningkatkan kekuatan dan stabilitas sinyal, serta memperluas jangkauan koneksi WiFi. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai komponen umum pada motherboard. Sekian pembahasan saya. Semoga penjelasan ini dapat menambahkan wawasan, membantu kalian memahami fungsi serta kegunaan setiap bagian yang dibahas. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.